Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah review artikel yang membahas tentang evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Artikel yang saya angkat berjudul Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Sehat Anak Usia Dini. Studi evaluasi program CIPP ditulis oleh Dea Ismieni, Henny Wulandari, dan Eti Hadiati. Artikel ini terbit di jurnal Nurhum, jurnal pendidikan anak usia dini yang sudah terindeks Sinta 6. Artikel ini mengevaluasi sebuah program pemerintah, yaitu program pemberian makanan sehat di TK Negeri Pembina Tanggamus, Lampung. Penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stubim yang terdiri dari 4 komponen evaluasi, yaitu seperti konteks, input, proses, dan produk. Model CIPP dapat dipilih karena bersifat komersif, tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga dapat menilai latar belakang, yaitu termasuk sumber daya dan proses pelaksanaan program. Model ini juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, sekaligus sebagai refleksi untuk perbaikan program. Pada komponen pertama, yaitu evaluasi konteks, penelitian menemukan bahwa program memiliki tujuan yang jelas, yaitu menciptakan peserta didik yang sehat, terhindar dari stunting, serta menumbuhkan kesadaran akan pola makan sehat baik di sekolah maupun di rumah. Namun, evaluasi ini juga mengungkapkan adanya tantangan, terutama dalam membangun kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam kebiasaan pemberian makanan sehat di rumah. Di sisi lain, dari segi kerugian, sekolah dan puskesmas telah memiliki rencana kerja yang cukup baik, terutama dalam menyediakan menu makanan sehat sesuai pedomannya dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya juga, pada tahap input penelitian ini melihat kesiapan sumber daya yang terlibat dalam program. Dari segi peserta TK, Negeri Pembina memenuhi syarat jumlah anak dan kelas dengan total sekitar 50 peserta yang dibagi dalam 2 kelas. Guru, kepala sekolah, puskesmas, bahkan orang-orang tua menjadi bagian dari input yang mendukung berjalannya program ini. Pemerintah juga dapat menyediakan pendanaan langsung ke dalam rekening sekolah, dan puskesmas setempat dapat membantu menyusun daftar menu sehat. Selain itu juga, sekolah juga menyiapkan sarana seperti alat mencuci tangan, tempat makan bersih, dan bahkan UKS sebagai tempat pendidikan kesehatan praktis bagi anak-anak. Kemudian, pada evaluasi proses, peneliti menemukan bahwa proses pelaksanaan program sudah berjalan sesuai petunjuknya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Program ini juga dilaksanakan 4 kali dalam sebulan dengan tahapan yang cukup sistematis, mulai dari perencanaan menu, pembelian bahan, pengelolaan makan, penyajian kepada anak-anak, hingga evaluasi sederhana di akhir program. Guru berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai tim pelaksana yang menyiapkan, memasak, hingga membagikan makanan kepada anak-anak. Kendala yang muncul adalah kurangnya kehadiran anak saat pembagian makanan dan kurang maksimalnya dukungan dari orang tua dalam melanjutkan kebiasaan makan sehat di rumah. Terakhir, pada evaluasi produk,
Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa program pemberian makanan sehat memberikan dampak positif. Data menunjukkan bahwa tidak ada anak yang mengalami gizi buruk atau stunting di TK Negeri Pembina Tagamus. Meski ada beberapa anak dengan berat badan di bawah rata-rata, namun secara umum status gizi anak berada pada kategori normal sesuai usia. Selain itu, program-program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran anak-anak tentang kebiasaan hidup sehat seperti mencuci tangan sebelum makan dan memilih makanan yang bergizi. Berdasarkan hasil evaluasi ini, penelitian memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pentingnya untuk meningkatkan kerjasama antara guru dan orang tua agar kebiasaan makan sehat bisa diterapkan secara konsisten baik di sekolah maupun di rumah. Kedua, evaluasi internal di sekolah perlu ditingkatkan. Bukan hanya dilakukan secara informal, tetapi juga lebih sistematis dan berkelanjutan, agar setiap kendala dalam pelaksanaan bisa segera ditindaklanjuti. Ketiga, pemerintah melalui dinas terkait terus monitoring dan evaluasi terhadap keberlanjutan program, serta memberikan juga pembinaan dan penyuluhan kepada orang tua agar pemahaman mengenai pentingnya gizi dan kesehatan semakin merata. Dari paparan artikel ini, kita bisa melihat nih bahwa model CIP sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi program pendidikan atau program sosial masyarakat, karena tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga dapat memperhatikan proses perencanaan, kesiapan sumber daya, serta kendala-kendala yang dihadapi di dalam lapangan. Evaluasi ini penting dilakukan secara rutin agar program-program pemerintah betul-betul bisa berjalan efektif dan memberikan dampak yang optimal, khususnya dalam membangun generasi sehat sejak usia dini. Demikian review yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita dalam memahami praktik evaluasi program di dunia pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang CIP ini tidak buruk. CIP ini tidak buruk untuk menilai baik atau buruk, melainkan untuk menganalisis apakah program berjalan sesuai dengan tujuannya dan memberikan rekomendasi pengembangan program ke depan. Tes. Mari kita bahas komponen pertama. CIP ini tidak hanya untuk menilai baik atau buruk, melainkan untuk menganalisis apakah program berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan program ke depan. Mari kita bahas komponen pertama, yaitu ada konteks. Evaluasi konteks bertujuan menelaah latar belakang program, apakah kebutuhan anak TK Negeri Pembina Tagamus memang memerlukan intervensi dalam bentuk program pemberian makanan sehat, dan apakah tujuan program ini jelas serta realistis. Penelitian ini menunjukkan bahwa program dirancang untuk membantu anak memiliki gizi seimbang, mendukung perkembangan tumbuh dan otaknya, serta mencegah gizi buruk dan stunting, kondisi yang menjadi masalah besar di Indonesia. Selain itu juga, program ini ingin menumbuhkan kebiasaan pola makan sehat, tidak hanya di sekolah maupun di rumah. Namun evaluasi juga menemukan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendukung kebiasaan makanan sehat di rumah masih rendah, dan ini menjadi tantangan utama. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu evaluasi input. Pada tahap penelitian menilai kesiapan sumber daya alam
sumber daya dalam mendukung jalannya program. Di TK Negeri Pembina Tagamus, program ini dilaksanakan untuk 50 anak yang dibagi dalam 2 kelas dengan didukung oleh kepala sekolah, guru, puskesmas setempat, dan pemerintah daerah. Program ini juga didanai oleh pemerintah pusat yang menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah. Sekolah menyediakan sarana seperti alat makan bersih, alat mencuci tangan, dan tempat makan di kelas yang higienis. Peran guru sangat besar, mulai dari memilih bahan makan, memasak, makan sehat, hingga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya makan sehat. Di sini, peran orang tua juga disoroti, karena walaupun sekolah berupaya maksimal, kebiasaan makan sehat di rumah sangat mempengaruhi kebiasaan program. Kerja sama lintas pihak, termasuk Dinas Kesehatan Puskesmas dan guru, sangat menentukan kelancaran implementasi program. Selanjutnya kita beralih ke evaluasi proses. Evaluasi proses pelaksanaan program berjalan dalam beberapa tahap yang cukup rinci, mulai dari persiapan, pembelian, bahan makan lokal, memasak bersama para guru, hingga penyajian makan sehat pada anak-anak setiap minggunya. Tepatnya 4 kali dalam sebulan, anak-anak diajarkan untuk mencuci tangan sebelum makan, mengenali jenis makanan sehat, dan bahkan memahami manfaat dari makanan yang mereka konsumsi. Guru memberikan penjelasan yang sesuai dengan bahasa anak-anak agar mereka tertarik dan mudah memahami informasi tentang gizi. Namun, di balik proses yang sudah berjalan cukup baik ini, penelitian juga menemukan beberapa hambatan. Di antaranya masih seringnya anak tidak hadir saat pembagian makanan serta kurangnya pedulian sebagai orang tua dalam meneruskan kebiasaan makan sehat di rumah. Terakhir adalah evaluasi produk. Tahap ini menilai hasil akhir dari program. Apakah tujuan yang akan bisa tercapai dari data yang dihimpunkan oleh peneliti. Diketahui bahwa program ini cukup berhasil karena tidak ada anak TK Dari data himpunan oleh peneliti diketahui bahwa program ini cukup berhasil karena tidak ada anak di TK Negeri Pembina Tagamus yang mengalami gizi buruk atau stunting. Sebagian besar anak memiliki berat badan sesuai dengan standar usianya, meski ada di beberapa anak dengan berat badan di bawah rata-rata. Namun secara umum, kondisi ini masih dalam kategori normal dan tidak sampai masuk dalam status gizi buruk. Selain dampak pada gizi anak, program ini juga memberikan dampak positif pada peningkatan kesadaran anak tentang kebersihan dan pola hidup sehat. Dari seluruh hasil evaluasi ini, peneliti kemudian menyusun beberapa rekomendasi yang menurut saya sangat penting untuk kita cermati bersama. Pertama, memiliki program sudah berjalan baik di sekolah, keberhasilan program sangat mempengaruhi oleh peran orang tua di rumah. Oleh karena itu disarankan agar sekolah lebih aktif lagi melakukan edukasi kepada orang tua melalui pertemuan rutin atau penyuluhan tentang pentingnya gizi anak, agar pemahaman orang tua semakin kuat dan anak bisa mendapatkan pola makan yang sehat secara berkelanjutan. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Yang kedua, ada evaluasi proses pelaksanaan program perlu lebih sistematis. Evaluasi sebaiknya tidak dilakukan hanya sekedar obrolan informal antara guru dan kepala sekolah, tapi harus dicatat, dianalisis, dan dijadikan dasar dalam perbaikan program di periode berikutnya. Nah, dari artikel ini saya melihat bahwa model CIPP benar-benar efektif dalam membantu memotret jalannya program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, sumber daya, implementasi, hingga hasil. Tidak hanya sebatas menilai hasil akhir, model ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap proses yang berjalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Evaluasi model CIPP juga menekankan pentingnya sinergi lintas pihak, mulai dari pemerintah,
tenaga pendidik, petugas kesehatan, hingga keluarga dalam memastikan program yang dirancang tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi benar-benar berdampak nyata pada perkembangan anak. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa artikel ini memberikan gambaran penting bahwa evaluasi bukan hanya soal menilai berhasil atau gagal, tapi lebih pada proses refleksi, apa yang harus sudah berjalan baik dan apa yang masih harus diperbaiki. Model C IPP bisa kita adopsi dalam berbagai jenis evaluasi program, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun sosial, karena ia memberikan ruang untuk analisis yang utuh dan mendalam. Evaluasi semacam ini adalah bagian dari siklus pembelajaran organisasi yang seharusnya dilakukan bukan hanya di akhir program, tetapi juga sepanjang program berlangsung. Demikian ulasan artikel ilmiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sebuah model evaluasi seperti CIPP bekerja dalam menganalisis program pendidikan, dan semoga bisa menjadi inspirasi dalam melakukan evaluasi program di lingkungan kerja atau penelitian kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.